Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Li Qiye tidak menoleh ke belakang dan terkekeh, dia baik-baik saja dan sangat bahagia. Seperti ayah, seperti anak perempuan, dia sama hebatnya dengan Anda sehingga Anda harus merasa bangga. Dia pergi dengan itu. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya karena dia menghabiskan segalanya untuk memutuskan garis keturunannya saat itu sehingga dia bisa terbang jauh, jauh dari roh surga ke ujung dunia. Sayangnya, dia tetap memilih untuk kembali pada akhirnya, kembali ke rumahnya. Setelah satu lingkaran penuh, dia akhirnya kembali ke awal. Ini mungkin bukan hasil yang diinginkan oleh True Martial tetapi Li Qiye tetap menghormati pilihannya. Bagaimanapun, dia punya banyak jalan yang harus diambil termasuk jalan yang akan menjadi seorang kaisar. Meskipun demikian, dia tetap kembali karena dia menyelamatkan tanah ini dan ayahnya. Oleh karena itu, dia harus memulai proses yang belum selesai. Dia mungkin tidak mengetahui pilihan putrinya tetapi seperti yang dikatakan Li Qiye, dia seharusnya merasa bangga padanya. Dia tidak pernah goyah menghadapi pilihan sulit dan memilih untuk menghadapinya secara langsung sehingga dia harus menjadi kebanggaannya. Di balik setiap putri yang cemerlang ada ayah yang hebat. Komentar ini sangat tepat. Dia kembali ke paviliun sesudahnya dan tinggal di sana untuk mengisi kembali kehidupan Halloween. Untungnya, paviliun telah menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk proses tersebut. Hal ini membuat hidup Li Qiye jauh lebih mudah. Selama prosesnya, banyak fenomena visual yang terjadi di sekte ini seperti gelombang petir di seluruh langit dengan ledakan yang dahsyat seolah-olah malapetaka surgawi sedang turun. Periode mengerikan ini berlangsung beberapa hari sebelum akhirnya bubar. Para murid di sini akhirnya bisa tenang. Nenek moyang sangat gembira. Mereka memahami pentingnya di balik hal ini, keberhasilan penyelesaian kembali kehidupan leluhur suci mereka. Karakter seperti Halloween terlalu penting bagi paviliun. Itu berarti dia bisa melindungi mereka selama beberapa generasi lagi. Li Qiye telah melakukan semua yang dia perlukan setelah pemulihan kehidupan ini, jadi sudah waktunya dia pergi. Namun, dia bertemu 7 dewi bela diri sendirian sebelum pergi. Dia memandangnya dan akhirnya berkata, dalam waktu singkat, leluhur suci Anda akan memberitahu Anda sesuatu. Artinya tidak akan lama lagi kamu menjadi dewa laut dan Trisula akan muncul lagi. Benar-benar, sang dewi berbicara dengan nada skeptis, Trident tidak muncul pada generasi terakhir, akankah muncul kali ini? Itu generasi terakhir. Li Qiye berkata sambil tersenyum, ada alasan mengapa dia menghilang, tetapi dia akan tiba pada saat ini. Mengapa kamu begitu yakin? Sang dewi bertanya dengan rasa ingin tahu. Perlunya perlindungan. Li Qiye berkata sambil tersenyum, ini adalah masa yang sangat kritis sehingga Bonesea membutuhkan Dewa Laut untuk melindunginya hingga generasi berikutnya. Karena hasutan saya, Bonesea dan Divine Tree Ridge merasa terancam. Jadi, jika mereka punya Dewa Laut atau Ayah Pohon, mereka punya satu pilihan lagi. Jadi, aku tidak akan menganggap apapun tentang Ayah Pohon tetapi Trisula akan muncul dengan sendirinya dan saat kamu menunjukkan keahlianmu. Li Qiye berkata dengan sungguh-sungguh. Dia merenung sedikit sebelum menjawab, rumor mengatakan bahwa Trident memilih opsi, saya mungkin tidak terpilih. Bukankah kamu selalu percaya diri? Kenapa kamu tiba-tiba kehilangannya? Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Sang Dewi, balas tersenyum kecut. Dulu, dia memang sangat percaya diri. Dia bahkan berpikir dia bisa mengalahkan Li Qiye sebelum dia benar-benar menunjukkan kekuatan dan mengenalnya. Bagaimanapun, dia telah menguasai 7 gaya. Inilah alasannya dia sangat percaya diri pada kekuatan di masa depan. Tapi sekarang, dia tidak punya harapan untuk mengalahkan Li Qiye. Keyakinannya tidak layak untuk disebutkan. Dia mengerti bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menantangnya seumur hidup ini. Dia pernah berkata bahwa dia akan menantangnya setelah menjadi Dewa Laut. Namun, dia tahu bahwa bahkan setelah menjadi satu, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkannya. Percayalah pada dirimu sendiri. Li Qiye berkata, tidak bisa mengalahkanku bukanlah sesuatu yang mengarahkanku. Di 9 langit dan 10 bumi, bukan hanya kamu saja yang takut padaku. Ingat,
Anda adalah satu dari sedikit orang di dalam paviliun sejarah yang menguasai 7 gaya. Masa depan Anda akan cemerlang, pencapaianmu bahkan bisa berada pada level yang sama dengan Dewa Laut Utama. Saya mengerti. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri dengan bangga dengan mata berbinar. Dewi yang percaya diri telah kembali lagi. Trident akan memilihmu. Li Qiye tersenyum dan berkata, bahkan jika tidak, bukan masalah besar, ambil saja. Bukan berarti paviliun Anda belum pernah melakukan ini sebelumnya. Begitu kamu bisa menggunakannya, kamu akan menjadi Dewa Laut terlepas dari apakah dia memilihmu atau tidak. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh karena Li Qiye benar mengenai masalah ini. Paviliun mereka telah melakukan ini sebelumnya. Di masa lalu, Dewa Laut Biru Tua sebenarnya merebut Trisula dengan paksa. Terlebih lagi, leluhur yang dikuduskan masih ada jika dia membutuhkan bantuan. Saya percaya padamu. Dia memandangnya dan berkata, bekerja keras saja dan kamu akan menjadi Dewa Laut. Bagian yang penting adalah apakah Anda akan siap setelah menjadi satu. Dia dengan tenang bertemu dengan memunculkannya dengan sepertinya mengungkapkan pikirannya. Setelah beberapa lama, dia mengangguk, jangan khawatir, saya akan mengingatmu dengan baik. Jika aku telah membuat pilihan, aku akan melakukannya tanpa mengecewakanmu. Sangat bagus. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi pahlawan ras iblis laut, Dewa Laut terhebat di antara mereka semua. Li Qiye tersenyum dan berkata bersiap sambil pergi. Dia berhenti, Li bangsawan muda. Li Qiye menjawab, ada hal lain. Saya mendengar leluhur suci berkata bahwa Anda tidak meninggalkan roh surga begitu saja. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Li Qiye menegaskan, ya, ketika saya pergi, itu tidak hanya meninggalkan roh surga karena saya akan pergi ke tempat yang jauh. Bolehkah aku mengucapkan selamat tinggal sebelum kamu pergi? Dia akhirnya menatapnya dalam-dalam. Ya, jangan lupa bahwa kamu masih berhutang padaku. Di dunia ini, siapapun yang berhutang padaku pada akhirnya harus membayarnya ketika waktunya tepat. Sang Dewi tersenyum dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya akan membayar hutang saya kepada Anda, bangsawan muda. Dengan itu, dia berbalik dan pergi sementara dia memperhatikan kepergiannya sampai dia menghilang dari pandangan. Akhirnya, Li Qiye dan Su Yonghuang melakukan perjalanan menuju langit. Masing-masing dari 9 dunia memiliki platform dao raksasa. Itu adalah portal yang menghubungkan semuanya. Namun, itu disegel setelah Raja Naga Hitam merobek kehendak surga. Dia berpikir untuk menggunakan platform dao ini untuk kembali ke dunia Kaisar Fana. Namun, ada seseorang yang diam-diam menunggunya di sana. Itu adalah seorang wanita dengan ekspresi dingin, Sima Yujian yang telah pergi beberapa hari yang lalu. Mengapa kamu di sini? Dia terkejut melihatnya. Saya diperintahkan untuk mengikuti Anda. Tuan muda. Dia membungkuk setelah melihat. Dia benar-benar berbeda dan penuh hormat kali ini. Tuan muda, matanya menjadi serius saat dia segera berbalik sambil ditempelkan pada suatu titik tertentu di langit. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung naik ke nebula di atas. Keluarlah, hanya ada satu orang di dunia yang telah mengembangkan dao pembunuh dewa hingga level ini. Dia berkata perlahan, nebula itu masih sunyi tanpa ada yang muncul. Sudah bertahun-tahun berlalu, Sadoles, tapi kamu masih sangat berhati-hati. Saya memilih Anda saat itu justru karena kehati-hatian Anda. Li Qiye tidak menyalahkan pria itu karena tidak muncul dan tertawa. Seseorang muncul di ruang ini dan berlutut setelah mendengar Li Qiye, yang mulia, ini benar-benar Anda. Itu adalah seorang lelaki tua berwarna abu-abu dengan mata kacau seperti manusia biasa. Dia mengenakan jubah rami dan memiliki penampilan biasa. Tak seorang pun akan melihatnya lagi di tengah-tengah mengira orang seolah-olah dia adalah seorang petani tua. Li Qiye tersenyum dan secara pribadi membantu berdiri, bangkitlah, tidak perlu formalitas. Setelah dibantu oleh Li Qiye, lelaki tua itu dengan hati-hati menatap Li Qiye dengan tangan gemetar. Air mata mengalir dari matanya yang kacau. Yang mulia, saya rasa saya tidak dapat bertemu Anda untuk terakhir kalinya. Dia secara emosional meraih tangan Li Qiye. Aku juga tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Setelah korps malam dibubarkan dan para tetua berpisah, aku tidak pernah mendengar kabar apapun dari kalian lagi. Li Qiye juga menjadi sentimental. Orang tua itu tanpa bayangan, tidak hanya tampil biasa saja, tidak ada yang tahu namanya juga. Faktanya,
Li Qiye adalah satu-satunya orang yang menyebut dirinya tanpa bayangan di dunia ini. Namun siapa sangka kalau lelaki tua biasa ini adalah eksistensi yang menakutkan di era Ming kuno. Bahkan ras ganas itu pun bergidik ketika berbicara tentang Sadoles. Dia adalah pemimpin Korps Malam Pembunuh Dewa, seorang pembunuh di bawah bendera gagak kegelapan, iblis yang menyamar sebagai malam. Dia langsung melapor ke Li Qiye saat menjadi pemimpin tertinggi korpsnya. Dia melakukan keinginan Li Qiye termasuk melatih dan menjaga peraturan korps. Tentu saja, pembunuhan juga termasuk di dalamnya. Selama Li Qiye ingin membunuh orang besar dari Ming kuno, Sadoles akan membawa kepala orang itu ke Li Qiye. Setelah era itu berakhir, misinya selesai dan korpsnya dibubarkan. Sejak saat itu, semua pembunuh menghilang bersama Sadoles ke lautan manusia. Kami telah melakukan tugas kami, 9 dunia tidak lagi membutuhkan Korps Malam Pembunuh Dewa. Sadoles dengan tenang berkata, melihatmu lagi, Yang Mulia, setelah bertahun-tahun keberadaannya membuatku emosional, seperti melihat keluargaku lagi. Dia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh Gagak Hitam dan diajari Dao Pembunuh Dewa. Hal ini menghasilkan pencapaian tertingginya, memungkinkan dia bekerja sebagai pertanda cahaya bagi 9 dunia. Sudah lama sekali tapi tidak ada satupun dari kalian yang muncul lagi. Li Qiye mengeluh. Korps Malam adalah asistennya yang cakap selama masa paling gelap di dunia. Meskipun penduduknya tidak mengetahui kelebihan mereka, setiap pembunuh di korps memiliki kontribusi yang tak terhapuskan dalam mewujudkan era kaisar. Sayangnya, Li Qiye tidak pernah bertemu mereka lagi setelah pembubaran. Itu karena misi mereka telah selesai. Setelah mengalami neraka yang kelam dan berbahaya, mereka layak mendapatkan kedamaian dan istirahat. Inilah sebabnya Li Qiye tidak berusaha memasang. Saudara-saudara kita telah menghilang di sungai waktu, hanya tulang belulangku yang tersisa sekarang. Sadoles mendapati dirinya tidak pantas menjadi seorang pembunuh karena emosinya yang mengamuk saat ini. Saya telah menganiaya kalian semua yang seharusnya menikmati semua kemewahan dan ketenaran. Li Qiye dengan lembut menghela nafas. Yang Mulia, Anda tidak pernah mengejar kesombongan dan prestasi, jadi mengapa kita harus mengejarnya? Sadoles menjawab, Anda telah memblokir arus dan menyelamatkan 9 dunia. Dunia tidak menciptakan kenangan untukmu dan tidak pernah memuji perbuatan besarmu. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga yang telah kamu bayarkan. Aku tahu, tapi sebagian dari kejayaan itu seharusnya menjadi milikmu, kata Li Qiye. Untuk dapat berkontribusi di bawah panji Anda dan menjadi bagian dari Korps Malam adalah kebanggaan kami. Sadoles berkata dengan sungguh-sungguh, misi suci kami untuk memulihkan 9 dunia adalah kemuliaan tertinggi kami. Tanpa keinginan Anda, 9 dunia akan tetap hilang dalam kegelapan. Sekalipun kami masih hidup sebagai orang biasa, bagaimana kami bisa menikmati masa damai? Jangan bicara tentang masa lalu. Pada akhirnya, Li Qiye menghela napas lagi dan dengan lembut memperbaiki uban Sadoles. Dulu saat pertama kali melihat Sadoles, pria itu hanyalah seorang anak kecil dengan sifat kekanak-kanakan namun pantang menyerah. Tapi sekarang, dia adalah seorang lelaki tua jompo yang berada di ambang kematian. Sadoles mengangguk sambil memegang tangan Li Qiye. Saya melihat ujian kali ini di roh surga jadi saya langsung tahu bahwa Dao Pembunuh Dewa masih ada. Saya senang dan puas setelah melihatnya. Dia berkata, Sadoles menjelaskan, generasi sekarang tidak membutuhkan Korps Malam lagi. Hanya saja para junior ingin mewariskan Dao sehingga mereka menerima anak itu, tidak ingin Dao berakhir bersama mereka. Yujian cukup berbakat dan kepribadiannya cocok dengan Dao Pembunuh Dewa. Memang merupakan pilihan yang baik baginya untuk mewariskannya. Li Qiye setuju. Yang Mulia, Sadoles membuka mulutnya tetapi ragu-ragu. Kamu telah mengikutiku seumur hidup, tidak ada yang tidak bisa kamu katakan. Li Qiye berkata, jika kamu takut padaku, siapa lagi di dunia ini yang masih berani berbicara denganku? Aku ingin Yujian pergi bersamamu, kata tanpa bayangan dengan serius. Li Qiye menjawab dengan masam, kamu harus dan tahu bahwa aku akan mencapai tulang dan mandi darah, tidak dapat disangkal bahwa Dao Pembunuh Dewa membutuhkan darah untuk menguasainya, tetapi mengikutiku bukanlah hal yang baik. Masa depan tidak akan ada ampun, musuhku adalah kaisar dan dewa serta akhir dunia. Seorang pembunuh yang mengikutiku tidak akan memiliki akhir yang baik.
Dia menjadi sangat bersungguh-sungguh setelah mengatakan ini. Aku tahu. Sadoles mengangguk dengan serius. Li Qiye melanjutkan, Anda harus tahu bahwa ketika saya membiarkan korps itu kembali, saya berharap semua orang dapat menghabiskan sisa hari-hari mereka dengan damai, tidak perlu terbangun dalam kegelapan yang pekat, tidak perlu kurang tidur karena pembunuhan, tidak perlu beristirahat dengan pedangmu, tidak perlu berada dalam kegelapan di sekitar musuh. Setelah berakhirnya era Ming kuno, kalian semua lebih memenuhi syarat dibandingkan siapapun untuk mendapatkan kedamaian. Itu sebabnya aku tidak mengganggu siapapun, tidak ingin mengikatmu ke keretaku lagi dan perang yang akhirnya bergejolak. Baik Anda maupun keturunan Anda berhak mendapatkan hiburan. Aku mengerti perasaanmu. Sadoles berkata, karena itu, keturunan kami tidak dapat mengikuti dan bekerja untuk Anda. Namun, Yujian bisa bertemu denganmu secara kebetulan. Ini adalah jenis takdir seperti saat aku bertemu denganmu saat itu. Aku tahu, Li Qiye akhirnya harus tersenyum, karena kamu mengatakan seperti itu, maka aku harus membiarkan dia tetap berada di sisiku, sepertinya Dao pembunuh dewa harus mencari penerus yang lain. Sadoles balas tersenyum, tidak ada yang lebih cocok dari dia. Di masa depan di atas 9 langit, dia akan membuat Dao bersinar. Namanya akan menggema di 13 benua. Ambisimu cukup besar. Li Qiye mendengus, aku berjanji padamu, aku akan membawanya ke atas 9 langit. Selama dia berusaha, Dao pembunuh dewa akan terkenal di 13 benua. Seorang lelaki tua seperti Sadoles sedang tertawa seperti anak kecil saat ini karena kegembiraan yang luar biasa. Dia bukan lagi seorang pembunuh, hanya seorang anak biasa. Keduanya tertawa beberapa saat hingga lelah. Pergilah, ini waktunya aku pergi juga, tidak perlu mengantarku pergi, kamu sudah terlalu tua sekarang, jaga dirimu lebih baik. Li Qiye memberitahu Sadoles. Yang mulia, kesulitan tanpa bayangan mengungkapkan dirinya lagi. Berbicara, Li Qiye menjawab, saya hanyalah seorang yatim piatu saat itu, tersesat di alam pembohong seperti seekor anjing, menjadi korban cuaca buruk dan ketakutan. Saya tidak tahu kapan saya bisa menemukan rumah. Anda memberi saya makanan dan tempat tinggal, kedamaian, dan rumah. Meskipun pelatihan di korps adalah yang terberat, apalagi ujian hidup dan mati, korps adalah rumah kami, keluarga besar kami. Kami tidak pernah menyerah pada satu sama lain dan Anda tidak pernah menyerah pada kami. Saat kami melangkah melewati kegelapan, Anda selalu berhasil membimbing kami kembali. Anda cukup keras terhadap kami, tetapi semua orang tahu bahwa selama Anda ada, kami masih memiliki harapan dan keluarga besar kami tidak akan pernah runtuh. Pada titik ini, Sadoles memerintahkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, kamu selalu menjadi ayah yang tegas bagi kami, tetapi kami adalah pembunuh, kami memiliki misi kami. Li Qiye menjadi sedikit sedih sebelum akhirnya berkata, saya tahu. Anda boleh berlutut, saya akan mengizinkan ini karena kita mungkin tidak dapat bertemu lagi setelah ini. Ini akan menjadi perpecahan antara langit dan manusia setelah perpisahan ini sehingga Li Qiye menyetujuinya. Berdebar, Sadoles segera berlutut dengan sungguh-sungguh di sana dan memerintahkan kepala 3 kali, ayah. Pikiran Li Qiye sedikit bergetar saat dia menutup matanya dan menerima isyarat agung dari Sadoles. Sebelum Sadoles menyadarinya, matanya sudah basah. Dia juga tahu bahwa ini akan menjadi kali terakhir dalam hidupnya dia bisa memanggil ayah, Li Qiye. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Baginya, hal tersulit dalam hidup adalah mengucapkan selamat tinggal. Setelah sekian lama, Li Qiye pun membuka matanya yang berkilauan juga. Bahkan jantungnya yang mati rasanya sedikit bergetar. Di masa lalu ketika dia memulai korps pembunuh dewa, kelompok Sadoles hanyalah sekelompok remaja yatim piatu yang tidak memiliki rumah. Dia menerima mereka dan melatih mereka di bawah memamerkan paling keras untuk mendapatkan efek tertinggi. Inilah dia yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Jika tidak, mereka bisa saja mati kapan saja selama perang. Di bawah bimbingannya, anak-anak yang tidak bersalah menjadi pembunuh yang luar biasa dan akhirnya menjadi lelaki tua berambut putih. Selama pensiunnya korps, dia secara pribadi telah mengirim mereka pergi. Dialah yang mengubah anak-anak menjadi pembunuh sehingga dia harus mengusir mereka dari perang. Dalam uraiannya, ia berharap mereka bisa menemukan kedamaian dan ketenangan selama sisa hidup mereka.
Oleh karena itu, dia tidak berusaha mencari mereka sama sekali karena takut mengganggu ketenangan mereka. Hari ini, dia bertemu Sadoles lagi. Anak itu berada di ambang kematian sekarang. Dia merasakan hatinya yang tanpa emosi bergetar saat mengucapkan selamat tinggal di Sadoles lagi. Seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal kepada seorang junior, kepada anak sendiri. Di masa depan, mereka semua akan terkubur di dalam tanah. Dia akhirnya menghela nafas dan menenangkannya kembali. Dia sekarang menjadi dirinya yang dulu, lagi-lagi diselimuti ketidakpedulian. Dia sekali lagi menjadi gagak hitam, tidak perlu emosi dan kesedihan. Grand Dao itu panjang dan dia harus melanjutkannya. Dia kembali ke platform Dao tempat Su Yonghuang dan Sima Yujian menunggunya. Dia memandang Yujian dan berkata, apakah kamu perlu mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang? Jika demikian, pergilah atau tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Matanya sedikit berkerut saat dia menatap ke arah Cakrawala. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya sudah mengucapkan selamat tinggal dan siap untuk ini. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan roh surga sepenuhnya jadi dia telah membuat banyak persiapan. Baik sekali, dia melanjutkan, mulai sekarang, kamu akan tetap berada di sisiku. Dunia di masa depan akan sangat luas dan kejam. Hanya satu pemikiran saja yang bisa menentukan hidup dan mati. Oleh karena itu, rejeki dan prestasi Anda di masa depan akan bergantung pada usaha Anda sendiri. Saya hanya bisa menunjukkannya kepada Anda. Saya mengerti. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan Li Qiye dengan korps pembunuh dewa, nenek moyangnya telah mempercayakannya kepadanya. Jadi mulai sekarang, dia akan memberikan segalanya padanya. Baiklah, Li Qiye memberitahu Su Yonghuang, saya membuka portal Dao untuk membawa kalian berdua ke Grand Middle Territory. Bawa dia ke Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Bagaimana kabarmu? Su Yonghuang terkejut. Dia menjawab, saya perlu pergi ke Grand Sea untuk mengakhiri beberapa hal secara pribadi. Ditambah lagi, saya masih memiliki beberapa item di sana. Su Yonghuang bertanya-tanya mengapa dia memiliki beberapa barang di wilayah itu. Satu-satunya koneksinya ke laut besar adalah Zichuining. Namun, dia tidak mau mengorek sia-sia jadi dia mengangguk, ya, aku akan memberitahu yang lain juga. Suara membaik. Dia membuka portal dan mengunci koordinatnya sebelum memberitahu keduanya, bersiaplah. Begitu Anda tiba, teruslah bersatu dengan giat. Keduanya menganggukkan kepala dan memasuki portal. 9 dunia disegel sehingga portal ini tidak terhubung sama sekali. Sangat sulit untuk melakukan perjalanan antar dunia dalam situasi seperti ini. God King biasa tidak akan mampu melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Beberapa orang dapat melakukannya tetapi portal Dao yang tidak stabil memiliki banyak ancaman dan risiko. Namun, itu terlalu mudah bagi Li Qiye karena dia membuat Space Scripture. Setelah mengirim kedua gadis itu pergi, dia mengubah koordinat dan juga melangkah ke portal menuju Laut Besar. Laut Besar Utara adalah salah satu dari 5 domain di dunia Kaisar Fana. Wilayahnya sangat luas dan sangat makmur. Tempat itu memang penuh dengan lautan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu berbeda dengan roh surga. Ada banyak pulau di tempat ini dan membentuk rantai bersama di atas banyak benua. Benua-benua terapung di lautan ini seperti kapal yang tidak dapat tenggelam selamanya. Sambil berdiri di langit tempat ini, pulau-pulau dan benua bertebaran bagaikan permata dan permata. Keindahannya tak terlukiskan dan membuat orang lupa jalan pulang. Setelah memasuki wilayah ini, Li Qiye penuh dengan pikiran dan kenangan yang muncul. Dia datang kali ini untuk mengakhiri beberapa hal. Faktanya, untuk lebih spesifiknya, dia datang untuk menagih sejumlah hutang dan melenyapkan beberapa orang dari dunia ini. Yang terpenting, ada beberapa barang sangat penting yang perlu dia ambil. Salah satu dari mereka dapat menentukan hasil perang terakhir di masa depan. Dia meninggalkan sejumlah besar harta karun di tempat ini, sebenarnya perbendaharaan terbesarnya. Orang tidak akan pernah bisa menyia-nyiakan sejumlah sumber daya dalam bendaharaan ini selama masa hidup. Sumber daya diakumulasikan olehnya untuk persiapan menghadapi pemberhentian. Harta di dalamnya menantang surga. Bahkan para kaisar pun akan menambahkannya, tetapi tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang berani mempercayainya. Mereka tahu milik siapa perbendaharaan ini.
Namun, ada satu jiwa yang tidak menyesal yang selalu mengincar perbendaharaan ini. Namanya Guzun. Bagi Li Qiye, dia bisa membasmi orang itu dengan mudah tidak peduli seberapa kuatnya dia. Faktanya, dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Jika bukan karena permintaan Raja Naga Hitam untuk memindahkan Li Qiye, Guzun pasti sudah lama disingkirkan dari dunia ini. Meskipun Guzun mengaku telah direformasi dan telah mengubah hatinya menjadi orang baik, Li Qiye tahu benar bahwa seekor anjing tidak akan pernah berhenti makan kotoran. Dia hanya bertindak seperti ini saat itu untuk memenangkan simpati Raja Naga Hitam dan tidak akan pernah menyerah. Tentu saja, baik Li Qiye maupun Raja Naga tahu bahwa Guzun tidak akan berubah bahkan saat menghadapi kematian. Sayangnya, Raja berjanji pada seseorang, itulah alasan Guzun bisa hidup sampai sekarang. Kalau tidak, dia secara pribadi akan melumpuhkannya dan memaksanya menjadi manusia fana. Di mata Li Qiye, Guzun hanyalah seekor semut, tidak peduli apakah orang itu melakukan konversi atau tidak. Jika Guzun terus menjadi orang bodoh yang menghalanginya, dia akan menghancurkannya seperti semut. Meskipun dia tidak ingin membantai kota penindas surga, dia tidak akan belas-belas menunjukkan belas kasihan jika itu harus dilakukan bahkan jika itu berarti membantai kota. Jadi, untuk perjalanan ke laut besar ini, darah ada di pikiran. Angin laut yang bersih membuat Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan terasa cukup segar. Meskipun bersifat akuatik, roh surga dan laut besar jelas berbeda. Roh surga adalah rawa yang penuh dengan kelembapan melimpah atau kabut besar dengan aroma laut. Sebaliknya, laut besar memiliki aura yang murni dan menyegarkan dengan sedikit aroma tanah dan tumbuh-tumbuhan. Li Qiye mendarat di serangkaian pulau. Yang besar lebarnya 10.000 mil sedangkan yang kecil lebarnya sekitar 100 mil. Pulau-pulau ini dirantai seperti jembatan panjang yang membentang sangat jauh. Mereka sebenarnya mencakup sebuah benua besar yang membentang sejauh 1 juta mil. Itu adalah kapal raksasa yang tidak akan pernah tenggelam. Li Qiye menginjakkan kaki di benua ini dan meluangkan waktu untuk berjalan-jalan melewatinya. Evolusi ras adalah salah satu pertanyaan paling mendalam sepanjang waktu. Beberapa evolusi telah melampaui ekspektasi linier. Makhluk yang merangkak keluar dari laut dalam, ada terlalu banyak rahasia di baliknya. Li Qiye berkomentar dengan nada emosi. Dia akhirnya datang ke kota tua dan melihat ke atas untuk melihat kata-kata, terkenal. Terkenal adalah kota yang banyak di bawah kendali klan berpengaruh. Sebagian besar properti dimiliki oleh mereka. Dia melangkah di antara jalanan yang ramai dengan gelombang orang. Dia menikmati pengalaman langka dalam kehidupan fana ini. Aku masih paling menyukai dunia Kaisar Fana. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Kaisar Fana memberikan aura yang berbeda dari roh surga. Meskipun yang terakhir ini luar biasa, namun memberikan perasaan tercekik setelah tinggal di sana terlalu lama seolah-olah ada bayangan yang menjulang di atas. Akhirnya, dia dengan santai memasuki sebuah penginapan dan duduk di dekat jendela sebelum meminta sarapan dengan anggur hangat. Dia minum dan menyantap sarapannya sambil memperhatikan kepadatan. Ada rasa nikmat yang tak terlukiskan bisa menghabiskan hari dengan senyuman. Dia tidak datang ke sini sembarangan karena ada barang yang dia inginkan. Perjalanan ini bertujuan untuk mengumpulkan beberapa senjata yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Namun, karena dia berencana meninggalkan 9 dunia untuk berusaha keras, dia harus membawa kartu asnya. True Martial telah mendengar kabar dari Kaisar Abadi Minren sebelumnya. Li Qiye memang memiliki beberapa item dan senjata yang menakutkan. Terlebih lagi, ada artefak penghancur dunia yang dapat membuat para dewa dan kaisar menjadi abu dalam sekejap. Barang seperti itu benar-benar ada. Lebih penting lagi, benda itu telah menjadi miliknya setelah dia membayar harga yang mahal. Seperti kata pepatah, kelinci yang cerdik mempunyai 3 sarang. Bagi Li Qiye, laut besar adalah salah satunya. Dia menyembunyikan banyak hal di tempat ini, termasuk 2 senjata. Dia siap membawa senjata tersebut untuk pertempuran terakhir di masa depan. Kemenangan akan ditentukan dengan 1 pukulan karena tidak akan ada kesempatan lagi. Dia meluangkan waktu untuk menyesap anggurnya dan memperhatikan pejalan kaki di luar. Sementara itu, para tamu di penginapan sedang membahas segala hal. Biasanya, percakapan ini tidak akan menarik baginya karena percakapan itu sama sekali tidak penting. Tapi saat ini, dia senang mendengarkannya.
Itu mengingatkannya pada ungkapan Jian Wenxin, surga terlalu tidak terjangkau, tidak ada salahnya menjadi semut yang terperangkap di dunia ini. Dia tersenyum kecut setelah memikirkan hal ini. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah semut pemberontak yang ingin menginjak-injak gajah. Anak-anak di mana-mana dan sejahtera. Jika dia menginginkan ini, dia masih bisa mengalami hari-hari bahagia seperti itu. Sayangnya, ini bukanlah tujuan sebenarnya, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat berhenti untuk melangkah maju. Dia menghilangkan pikirannya dan semuanya menghilang dengan satu senyuman. Berdebar, 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 langkah kaki yang sibuk dan ringan muncul. Dua orang memasuki penginapan, satu tua dan satu lagi muda seperti ibu dan anak. Mereka memasuki lantai paling atas dan diam-diam duduk di sudut terpencil dan memesan beberapa hidangan. Li Qiye melirik dan menemukan bahwa wanita itu berusia lebih dari 30 tahun tetapi masih terlihat sangat muda. Dia mengenakan gaun rami sederhana dengan sulaman bunga dan tanpa riasan. Gaun itu cukup besar dengan tudung. Dia memakainya sampai ke bawah seolah ingin menyembunyikan wajahnya. Faktor-faktor ini tidak menyembunyikan kecantikannya sama sekali karena matanya yang menawan dan kerahasiaannya yang tegas. Itu adalah tampilan yang asmara dan genit. Selain wajahnya yang terpahat indah, sosoknya juga luar biasa. Gaun itu tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya, payudaranya yang penuh, dan pinggulnya yang membulat. Pesona femininnya terlihat jelas seperti siang hari. Ini adalah anggur yang matang dan berair yang membuat orang lain mau tidak mau memetiknya untuk dimakan. Dia sangat berhati-hati. Setelah duduk sambil melirik sekilas, dia segera menurunkan tudung kepalanya lebih jauh lagi. Sebaliknya, jauh lebih berani. Dia berusia sekitar 6 atau 7 tahun dengan menampilkan mata besar dan bulat, penuh semangat dan kehidupan. Kulitnya yang putih dan ciri-cirinya yang sudah terlihat jelas menunjukkan bahwa dia akan tumbuh menjadi cantik. Gadis itu dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling seolah dia jarang datang ke tempat yang menyenangkan. Segalanya tampak baru baginya. Dia juga melihat Li Qiye memandangi mereka, tetapi dia sama sekali tidak takut pada orang asing. Dia bahkan menyorotnya dan mengangkat tangan kecilnya. Ibunya segera menariknya kembali dan menganggapnya kejam. Ini adalah wanita yang gelisah dan waspada. Saat ini, lebih banyak suara terdengar dari luar kuda dan kereta. Penginapan itu dikelilingi dalam waktu singkat. Apa yang sedang terjadi? Para tamu melihat sekeliling setelah mendengarnya. Itu orang-orang dari klan Wenren. Para tamu terkejut setelah melihat pasukan di luar. Wanita yang duduk di sudut juga terkejut dan menarik gadis ke belakang untuk bersembunyi. Berdebar, berdebar, berdebar. Langkah kaki yang kuat menggema dengan puluhan orang datang ke lantai paling atas. Mereka semua mengenakan jubah sutra dengan seorang pria muda memimpin. Dia mengenakan jubah yang mempesona dan terlihat cukup tampan dan gagah. Matanya cukup jernih dengan senyuman seterang matahari. Ini membuatnya tampak cukup mudah didekati. Bangsawan muda, apa yang terjadi? Apakah penginapan kecilku menyentuh perasaanmu? Penjaga toko itu cukup tegang dan buru-buru bertanya. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan penginapanmu. Pemuda itu melihat sekeliling dan melihat wanita itu. Dia kemudian memberi tahu semua orang, tuan-tuan, klan Wenren harus mengurus urusan pribadi, silakan pergi sekarang. Ini pekerjaanku hari ini. Oleh karena itu, dia menyerahkan sebatang emasan kepada penjaga toko. Penjaga toko langsung senang dan tidak berani menolak. Para tamu pun mundur satu demi satu tanpa berlama-lama. Wenren Jianxi adalah laki-laki tertua dari klan Wenren. Ini adalah klan penguasa yang terkenal sehingga semua orang memberi wajah pada klan dan putra tertuanya. Dalam waktu singkat, hanya ada Li Qiye dan dua ibu anak yang tersisa. Penginapan menjadi sunyi seketika. Li Qiye bermaksud seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus makan dan minum sambil memperhatikan orang-orang berjalan di jalan. Hai saudaraku, ini pekerjaanku hari ini. Silakan pergi. Wenren Jianxi memperhatikan Li Qiye dan bertanya. Li Qiye perlahan berbalik untuk melihat ke arah Wenren Jianxi dan terkekeh, saya tidak membutuhkan Anda untuk mentraktir saya karena tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia dengan santai melemparkan sepotong batu giok halus ke atas meja sebagai pembayaran. Penjaga toko mengeluarkan air liur setelah melihat batu giok yang dimurnikan tetapi dia tidak berani mendapatkannya karena Wenren Jianxi masih ada.
Ekspresi pengikut Jianxi merosot setelah mendengar ini. Beberapa ahli ingin maju tetapi dihentikan oleh Jianxi. Dia menatap Li Qiye sejenak dan mengangkat alisnya. Dia sama sekali tidak bisa melihat pria di depan ini. Pria itu terlihat sangat biasa tetapi sama sekali tidak gelisah saat menghadapi bahaya. Maafkan kami. Dia menangkupkannya dan berkata, tidak ingin memprovokasi Li Qiye. Dia menuju ke sudut dan memberitahu wanita itu, "Kak kecil, kembalilah bersamaku. Ayah telah memerintahkan untuk membawamu kembali." Wanita itu menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Dia memegang lengan bajunya di bawah meja, sepertinya berpikir untuk menerobos batasan untuk berlari. "Kak, kamu tahu bahwa kamu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri." Jianxi berbicara dengan serius, "Jika kamu tidak memikirkan demi dirimu sendiri, setidaknya pikirkan tentang anakmu." Dia dengan lembut menandatangani ketika matanya bertanya pada gadis kecil di belakangnya. Wanita itu tidak menjawab tetapi dia jelas-jelas ragu-ragu sejenak. Setelah sekian lama, dia akhirnya memandangnya, "Kakak tertua, biarkan aku pergi karena mempertimbangkan cinta saudara dan waktu kita bersama." Jianxi menghela nafas lagi dan menenangkan kepalanya, "Kak, kamu tahu ini bukan urusanku." Klan Dongfang menginginkan jawaban dan ayah juga tidak akan membiarkan hal ini terjadi kecuali Anda menyebutkan nama orang itu. Tapi saya bisa menjamin keselamatan Anda dan anak Anda. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Dia mencubit lengan bajunya lagi sebelum menjawab, "Saya tidak akan kembali dan juga tidak akan pergi ke klan Dongfang. Itu sudah menjadi masa lalu." Itu memang terjadi di masa lalu tetapi seseorang harus menjawabnya. Hubungan kedua klan ini tidak main-main. "Kak, haruskah kamu memaksanya?" Jianxi berkata dengan tegas. Dia membayangkan saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa. "Undang-undang kangen itu pulang. Jangan sakiti dia," perintah Jianxi. Saat ini, 10 ahli di belakangnya perlahan berdiri. Pemimpin itu menangkupkan ke arah wanita itu, "Nona, mohon maafkan kami atas tindakan kami." Dalam sekejap mata, 10 ahli mengelilingi ibu dan putri, tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri. "Jangan sakiti ibuku." Putrinya melangkah ke depan dan berteriak. "Jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti ibumu tapi kalian berdua harus kembali bersama kami." Wenren Jianxi perlahan memberitahu gadis itu. "Kamu orang jahat. Kalian semua jahat." Dia berteriak pada Jianxi. Jianxi terkejut sesaat sebelum tersenyum dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Saat ini, para ahli perlahan menuju mereka berdua. Wanita itu menarik putrinya kembali ke belakangnya tetapi dia terjebak dalam situasi yang sulit. Pada saat penting ini, gadis kecil yang bersembunyi di belakang melihat sekelilingnya sebentar sebelum matanya berkedip dan berteriak pada Li Qiye, "Papa, cepat, bantu ibu." Li Qiye membeku sesaat sambil menyesap anggurnya dan hampir melebarkannya. Dia berbalik untuk melihat gadis itu. Wanita itu juga terdiam sejenak. Pada saat ini, mata menyapu. Semua ahli di sekitar kedua wanita itu menoleh ke arah Li Qiye dengan ekspresi tidak ramah seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. Beberapa bahkan bergerak untuk memikatnya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita itu terkejut dan segera berteriak. Dia ingin membebaskan Li Qiye dari segala keterlibatannya tetapi ini hanya mendukung keadaan. Dalam waktu singkat, para ahli yang menatap Li Qiye memiliki penampilan yang lebih tajam dan sekitarnya. "Teman, ini salah paham. Itu tidak ada hubungannya dengan dia." Wanita itu buru-buru memberitahu Jianxi. Jianxi awalnya terkejut sebelum tersenyum kecut dan menatap Li Qiye, "Saya ingin mendengar penjelasan dari pria itu." "Ayah." Putrinya muncul entah dari mana dan menempel di paha Li Qiye sambil menunjuk pada ahlinya, "Hancurkan orang-orang jahat ini, semuanya." Wanita itu meringis dan berteriak lagi, "Huaiyu, berhenti main-main, kembali." "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Gadis nakal itu balas berteriak, "Papa tidak bisa dihentikan dan bisa mengalahkan orang-orang jahat ini hanya dalam 3 atau 5 gerakan." Wanita itu menoleh setelah mendengar ini meskipun ingin memperbaiki situasi aneh ini. "Papa, kamu yang terkuat di dunia ini, kalahkan mereka." Gadis itu tampak seperti pengganggu saat ini seolah-olah Li Qiye benar-benar ingin menghajar para ahli. Li Qiye tidak bisa menahan senyum sambil melihat kecerdikan yang terlihat jelas di mata gadis itu, "Kamu salah. Bahkan jika aku adalah ayahmu, aku akan menjadi sarjana yang tidak berdaya, bukan yang terkuat di dunia."
Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kedua tangannya dan tersenyum ramah kepada para ahli. Tuan-tuan, kita semua adalah orang-orang yang terpelajar di sini yang menggunakan kata-kata mereka dan bukan tinju. Ayo luangkan waktu untuk ngobrol, aku mengandalkan wajah tampanku untuk makan, jadi tolong, jangan pukul mukanya atau aku akan kelaparan. Gadis itu menyorot Li Qiye setelah tidak mendapatkan hasil yang dia bayangkan dan mengejek, pengecut. Li Qiye tidak berkeberatan sekali dan mempertimbangkan, saya belum pernah menjadi berani sebelumnya karena orang yang berani selalu mati relatif cepat. Saya masih sangat muda dan tidak ingin turun ke kubur secepat ini. Dia melihatnya selama setengah hari tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Gadis itu agak licik tapi perbedaannya terlalu besar dibandingkan dengan Li Qiye. Ditambah lagi, dia hanya ingin menggodanya. Jika kamu adalah saudara iparku, maka kamu harus mengunjungi klan kami. Pengantin pria harus membahas mertuamu. Wenren Jianxi berkata perlahan. Tidak, kakak, dia orang luar. Ini semua salah paham, anak itu hanya berbicara omong kosong. Wanita itu menjadi cemas dan berbicara dengan keras. Mata Jianxi tetap tertuju pada Li Qiye, saya ingin mendengar dia mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman atau tidak. Gadis itu juga menatap Li Qiye. Meskipun sifatnya nakal, matanya terang benderang harapan. Li Qiye menyadari hal ini dan terkekeh, kalau begitu aku akan mengunjungi klan Wenren sebentar lagi. Menjadi tamu tidaklah buruk sama sekali. Ditambah lagi, semuanya bisa diselesaikan dengan kata-kata. Aku adalah seorang sarjana yang tidak pandai dalam hal lain, tapi aku yakin aku bisa menjelaskan masalah apapun dengan baik. Gadis itu tersenyum setelah mendengarnya. Kamu tidak tahu kamu terlibat dalam apa. Wanita itu segera berbicara. Li Qiye tersenyum gembira, saya mungkin tidak yakin tetapi seperti kata pepatah, karena alasan Anda ada di pihak Anda dapat melakukan perjalanan keliling dunia. Saya orang yang berakal sehat jadi tidak ada tempat yang tidak bisa saya datangi. Saya yakin klan Wenren adalah tempat yang menganut akal sehat juga. Tentu saja, meskipun mereka tidak melakukannya, saya adalah orang yang sangat persuasif. Dia benar-benar terpana dan tidak tahu apakah pria ini benar-benar bodoh atau berpura-pura. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Lalu kita akan kembali ke klan Wenren. Gadis itu dengan bersemangat melompat dan mengepalkan tangan. Kalau begitu, silakan ikuti kami. Wenren Jianxi berkata sambil tersenyum. Wanita itu tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa melepaskan diri dalam keadaan seperti ini dan sekarang, ada orang asing yang terlibat juga. Tanpa ide lain, dia harus mengikuti arus. Di bawah pengawalan para ahli, mereka bertiga meninggalkan penginapan. Tentu saja, lebih tepat disebut sebagai transportasi yang kuat. Wanita itu berbisik kepadanya, kamu tidak tahu masalah apa yang kamu hadapi. Jika kamu benar-benar mampu, belum terlambat untuk lari atau kamu akan mendekati kematian. Li Qiye tersenyum dan dengan santai menjawab, mencari kematian. Tidak, saya selalu beralasan terlebih dahulu dan saya yakin bahwa saya bisa menjanjikan siapa saja. Alasan, wanita itu masih belum bisa menebak apakah Li Qiye adalah seorang ahli penyamaran atau seorang sarjana yang bodoh. Dia melanjutkan, ayah saya tidak berpikir jika hal itu menghalangi tujuannya. Hal ini juga berlaku untuk anggota keluarga, apalagi orang luar. Li Qiye terkekeh, saat aku berpikir, tidak ada seorang pun yang bisa menolak untuk mendengarkan. Dia memikirkannya lagi, tidak tahu pria macam apa dia. Sementara itu, gadis itu tidak khawatir sama sekali dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia berada di terkenal. Li Qiye melihat ini dan berbicara kepadanya, sepertinya dia jarang datang ke kota. Dia pasti dibesarkan di tempat terpencil. Wanita itu menyeringai dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ada pula penyesalan yang mendalam. Dia benih yang bagus. Penundaan lebih lanjut hanya akan menghancurkan masa depan. Dia berkata sambil tersenyum. Wanita itu tidak memberikan tanggapan yang baik untuk ini. Para ahli mengawal kelompok itu maju dengan sangat hati-hati. Mereka terus mengawasi kelompok itu, terutama perempuan itu agar dia tidak lari. Setelah sekian lama, sebuah rumah besar muncul. Itu tertutup awan dan tampak sangat indah di kota tua ini. Mata gadis itu berbinar dan menunjuk ke arah rumah besar, Bu, ini rumah kakek. Rumah terkenal yang kamu bicarakan.
Wanita itu hanya menghela nafas sebagai jawaban. Ya, Wenren Jianxi malah menjawab, ini adalah rumah kakekmu, rumah ibumu, dan rumahmu juga. Dia kembali menatap Jianxi dan berkata, benarkah? Kakek adalah orang jahat dan kamu juga. Perhatikan kata-katamu. Wanita itu langsung memarahinya. Tapi itu benar. Dia mencibir dengan marah, jika mereka bukan orang jahat, lalu mengapa mereka ingin memisahkan kamu dan papa? Hanya orang jahat yang akan melakukan hal seperti itu. Wanita itu menelan kata-katanya setelah melihat mata putrinya yang memerah. Jianxi tidak memarahinya dan hanya tersenyum, sulit untuk mengukur baik dan buruk jika menyangkut orang dewasa. Saat kamu besar nanti, kamu akan mengerti. Orang baik itu baik dan orang jahat itu jahat, apa sulitnya? Dia mencibir dengan marah. Li Qiye menikmati penampilan imutnya dan mengusap kepalanya. Namun, gadis penuh kepribadian itu bertekad untuk menghindari tangannya. Bukankah aku ayahmu? Li Qiye ingin menggodanya lagi, kalau begitu, aku akan pergi. Kamu juga orang jahat. Matanya menjadi berair dan bertindak seolah-olah dia dianiaya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Sementara itu, wanita itu menghela nafas dengan penampilan sedih dan sedih. Alis cantiknya diselimuti udara suram. Mereka memasuki terkenal dan menemukan diri mereka di dunia baru. Pemandangan tenang di sini segera mengisolasi kota yang ramai di luar. Aroma duniawi meringkuk rumah itu seperti kabut. Manusia fana akan mendapati dirinya berpikir bahwa ini adalah negeri abadi. Menghirup aura ini terlalu nyaman. Terasa menyenangkan, apa ini? Gadis itu dengan jelas bereaksi setelah masuk. Jianxi memperhatikan dan memberitahu wanita itu, Kak, dia benih yang bagus. Jika dia tetap di sini, masa depannya akan cerah. Wanita itu melanjutkan aksi diamnya. Li Qiye hanya tersenyum seperti biasanya. Pemandangan dan energi duniawi mungkin tampak seperti alam yang melampaui batas bagi manusia, tetapi di matanya, ini hanyalah tempat tinggal kecil. Wenren Jianxi membiarkan sisanya tetap di luar sementara dia masuk sendirian. Wanita itu diam-diam berkata kepada Li Qiye, sebelum benar-benar memasuki mansion, kamu harus melarikan diri sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Mengapa? Ia menjawab, mendapatkan istri yang cantik dan anak perempuan yang manis melebihi ayah mertua yang berpengaruh, itu adalah hal yang baik seperti kue yang jatuh dari langit. Orang-orang akan membunuh demi keberuntungan ini, jadi bagaimana saya bisa menolaknya? Kamu, dia menatap Li Qiye, bertanya-tanya tentang niat sebenarnya. Pada akhirnya, dia dengan dingin berkata, kamu harusnya tahu seperti apa keberadaan klan Wenren itu. Tidak ada ide. Dia menjawab dengan belak-belakan. Padahal, dia sebenarnya tidak tahu dan tidak perlu tahu sama sekali, tidak perlu menyelidiki klan kecil. Setelah beberapa waktu, Wenren Jianxi kembali dan memberitahu wanita itu, ayah ingin bertemu denganmu. Dia menarik napas dalam-dalam dan meraih lengan gadis itu. Namun, Jianxi menghentikan dan berkata dengan serius, Kak, tidak bijaksana membiarkan ayah melihatnya sekarang, itu hanya akan mengipasi api. Jangan khawatir, aku akan memastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya mengangguk dan meninggalkan gadis itu untuk masuk sendirian. Gadis itu tidak takut pada orang. Dia memandang Jianxi dan bertanya, apakah kakek memiliki tanduk, sayap, dan leher yang panjang seperti orang jahat? Para ahli di sini memiliki garis hitam di dahi mereka. Wenren Jianxi juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berjongkok dan memberitahu gadis itu dengan sungguh-sungguh, kakek bukanlah orang jahat. Hanya saja dia tidak punya pilihan dalam beberapa hal. Kalau dia bukan orang jahat, kenapa dia mau pisah mama dan papa? Gadis itu buru-buru mengeluh. Kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. Jianxi mengusap kepalanya dan tersenyum, ayah dan ibumu juga memahami kesulitannya. Oleh karena itu, Jianxi melanjutkan, beritahu pamanmu, siapa ayah namamu. Gadis itu berkedip dan berputar ke belakang untuk memegang paha Li Qiye, ini ayahku. Li Qiye berkata sambil tersenyum tipis, tidak mudah untuk menipu gadis ini. Jianxi menggosok kepalanya lebih banyak dan tersenyum kecut, anak yang pintar, seperti ibunya. Sayangnya, orang pintar terkadang melakukan hal-hal bodoh. Li Qiye berkata dengan santai, saya lelah. Pasti ada tempat bagi para tamu untuk beristirahat. Jianxi menyampaikan sesuatu yang aneh dan penuh rasa ingin tahu pada sikap santainya.
Orang ini bertindak seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Akomodasi bangsawan muda, jangan mengucapkan tidak sopan kepada tamu kami. Jianxi memberitahu salah satu ahli di pertanian. Li Qiye tersenyum santai dan mengikuti sang ahli tanpa berkomentar. Mereka menyiapkan tempat untuknya. Tentu saja, dia terpisah dari ibu dan putrinya. Meski menjadi tamu, dia tidak jauh dari menjadi tahanan dan selalu ada orang yang mengikutinya. Mereka memang mengikuti perintah Jianxi dan tidak bersamanya. Setelah menetap, dia memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bersantai. Dia tampak sangat nyaman berjalan-jalan kemana-mana. Murid klan mengikutinya tetapi tidak berhenti mengembara karena mereka tidak melihat adanya niat untuk melarikan diri darinya. Tidak lama kemudian, Wenren Jianxi datang dan melihat Li Qiye di taman. Dia tersenyum kecut pada pria yang muncul entah dari mana dan bertindak seolah-olah dia adalah bosnya. Sepertinya kamu sudah terbiasa dengan tempat ini sekarang. Saya lega. Dia maju dan berkata sambil tersenyum. Li Qiye setengah berbaring di paviliun sambil memandangi danau sebelum memberitahu seorang murid dari klan Wenren, pergilah, buatlah sepoci teh, pilihlah sesuatu yang enak. Ekspresi para murid berubah setelah mendengar dan melihat sikapnya. Mereka adalah tokoh penting dalam klan tetapi sekarang, menantu palsu sebenarnya memperlakukan mereka sebagai pelayan. Jangan sedih, Li Qiye tidak repot-repot memuatnya dan berkata dengan datar, bisa menungguku adalah keberuntunganmu. Pergi, ekspresi mereka berubah menjadi yang terburuk. Mereka pernah melihat orang sombong sebelumnya, tetapi belum pernah sampai pada level ini. Buatlah sedikit untuknya, aku masih punya yang bagus di sini. Sikap Wenren Jianxi jauh lebih baik saat dia diperintahkan murid-murid ini. Meskipun murid-murid yang kesal mengabaikan Li Qiye, mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan instruksi dari Tuan Muda Mulia sehingga mereka pergi untuk membuat teh. Setelah mereka pergi, Jianxi melihat ke arah Li Qiye dan bertanya, bolehkah saya bertanya dari mana asal Anda dan nama Anda? Nama di belakangnya Li, hanya seorang gelandangan pengembara. Li Qiye menjawab dengan santai. Sikapnya ini sangat tidak masuk akal. Perlu diingat bahwa klan Wenren sangat berpengaruh di wilayah ini. Jianxi, khususnya, memiliki status bergengsi juga, tidak ada yang salah dengan wilayah ini yang berani mengambil tindakan di hadapannya. Dia tidak menjadi marah dan menjawab, Saudara Li, kamu tidak bisa menjadi menantu klan Wenren dengan jawaban-jawaban ini. Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, kamu salah. Saya tidak tahu dan tidak peduli untuk mengetahui apakah saya bisa menjadi menantu Wenren. Namun, mustahil menemukan seseorang di 9 surga yang bisa menjadi kakak iparku. Jianxi tidak bisa mengucapkan kata-kata dan harus memperhatikan Li Qiye dengan cermat. Dia tidak tahu dari mana rasa percaya diri pria itu berasal. Hanya dalam waktu singkat, dia merasa sedikit tidak yakin. Apakah manusia biasa ini benar-benar seorang guru tersembunyi atau dia hanya sesumbar? Selama masa sulit ini, para murid klan membawakan teh ke depan. Sebagai tuan rumah, dia mematuhi etiket yang benar dan secara pribadi menuangkan secangkir untuk dia dan Li Qiye. Li Qiye juga tidak diam-diam dan perlahan mengangkat cangkirnya. Jianxi juga menyesapnya sebelum bertanya, Saudara Li, menantu klan Wenren belum tentu menikmati kekayaan dan kekayaan dengan mudah. Mungkin bahkan sebelum mereka melihat semua itu, nyawa mereka sudah terbuang terlebih dahulu. Dia membuatnya cukup jelas sebagai pengingat terhadap Li Qiye. Siapa bilang aku ingin kaya? Li Qiye tersenyum dan kecewa, kepemilikan materialistis akan segera berlalu. Jawaban ini semakin membingungkan Jianxi. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kakak iparmu? Li Qiye menikmati pemandangan dan tehnya. Setelah sekian lama, dia dengan santai bertanya pada Jianxi tanpa berbalik. Saya pikir itu kamu, Saudara Li. Jianxi tersenyum dan berkata, tentu saja, belum terlambat untuk menyangkalnya. Jika tidak, begitu orang mengambil keputusan, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mau. Saya orang yang berakal sehat. Dia menyesap lagi, jadi saya harap klan Wenren Anda juga masuk akal. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan cara ini, keadaannya tidak akan seperti sekarang ini. Jianxi menggelengkan kepalanya, alasan tidak bisa digunakan di sini. Jika Anda berpikir Anda dapat memanaskan secara menyeluruh, Saudara Li, Anda salah besar. Tidak, logikaku selalu menjangkau orang-orang, yaitu keahlian terbaikku. Li Qiye menekankan.
Jianxi tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye. Dia akhirnya berkata, "Saudara Li, apa niatmu? Jadi pertanda aku bukan kakak iparmu. Jangan bilang kamu tahu siapa dia." Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata. Ekspresi Jianxi berubah. Dia menatap Li Qiye, "Jika itu adalah seseorang yang ku kenal, semua ini tidak akan terjadi sekarang." Li Qiye terkekeh dan menyesap tehnya. Setelah beberapa saat, dia bingung dengan kesunyian, bagaimana klanmu ingin membereskan kekacauan ini. Jianxi berpikir dengan cermat sebelum menjawab sambil menatap Li Qiye, harga yang mahal harus dibayar untuk beberapa hal. Saudara Li, ini bukan lelucon, tidak ada apapun di sini yang bisa kamu rencanakan karena kamu membahayakan nyawamu. Kamu tidak bisa mengutarakan seperti itu. Li Qiye dengan acuh tak acuh menjawab, istri cantik dan putri cerdas, apalagi yang diinginkan seorang pria. Tidak perlu merencanakan hal lain. Jianxi masih menganggap pria ini membingungkan seperti pada awalnya. Pada akhirnya, yang bisa dia katakan hanyalah, "Saya telah melakukan bagian saya untuk mencoba meyakinkan Anda hingga saat ini. Saudara Li, berhati-hatilah. Biarkan surga memutuskan apakah ini akan menjadi bencana atau berkah bagi Anda. Tidak, itu terserah padaku untuk memutuskan. Saat saya marah, itu adalah bencana, ketika saya bahagia, itu adalah berkah." Li Qiye berkata sambil tersenyum. Jianxi tidak mengatakan apapun lagi. Dia menghela nafas dan bangkit. Saat dia hendak pergi, Li Qiye terkekeh, "Klanmu membutuhkan kambing hitam, kan?" Jianxi menjadi sedikit kaku sebelum menjawab, "Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan, bahkan ayahku pun tidak. Jika kamu benar-benar saudara iparku, sebaiknya kamu mulai berdoa. Bagaimana kabarmu?" Li Qiye dengan santai bertanya, "Apa pendapatmu tentang ini? Apakah kamu berada di pihak saudara perempuanmu atau di pihak klanmu? Bukan saya sendiri yang memutuskannya." Jianxi menggelengkan kepalanya, "Satu kesalahan dan semuanya menurun. Ini adalah situasi klan kami saat ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa anak itu tidak bersalah sehingga saya bisa menjamin keselamatannya. Mengenai hal-hal lain, saya sama sekali tidak berdaya, begitu pula ayah saya." "Kalau begitu, bagaimana dengan adikmu?" Li Qiye bertanya. Jianxi meluangkan waktu untuk berpikir sebelum menjawab, "Dia wanita yang cerdas. Ketika dia membuat pilihan ini di masa lalu, dia tahu apa yang akan terjadi. Jika saja dia tidak terlalu keras kepala dan sedikit lebih rasional, hasilnya tidak akan seperti ini, mustahil untuk membuat kekacauan. Aku juga tidak bisa melakukan apapun untuk membantu, leluhur di klan tidak akan hanya duduk diam." Oleh karena itu, dia menghela nafas dan pergi. Li Qiye terus meminum tehnya dengan senyuman geli dan riang. Pada hari kedua, wanita itu datang bersama putri. Jianxi juga bersama mereka. "Aku tidak akan mengganggu keluargamu. Katakan apa yang ingin Anda katakan, mungkin tidak ada peluang di masa depan." Dia menatap Li Qiye dengan penuh arti sebelum pergi. Dia memerintahkan penjaga di pintu untuk pergi juga. Dalam waktu singkat hanya tersisa mereka bertiga namun mereka bukan keluarga sehingga suasana menjadi sedikit canggung. Li Qiye menatap wanita gemuk dan menggodanya sebelum bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan membungkuk. Dia tidak kehilangan sikap anggun seorang bangsawan, "Nama saya Wenren Lurui." "Siapa namamu, bangsawan muda?" "Nama belakang, Li." Li Qiye tidak mengungkapkan terlalu banyak. Matanya kemudian teringat pada gadis kecil itu. "Ini putriku, namanya Huaiyu. Nama belakang yang sama denganku." Dia buru-buru berkata, "Saya mengerti, nama belakang ibu." Li Qiye tersenyum. Sementara itu, Wenren Huaiyu menatap Li Qiye sebentar lalu kembali menatap ibunya sebelum manis tersenyum, "Ibu, kalian berdua memang terlihat seperti pasangan suami istri. Kurangi omong kosong." Lurui langsung memarahinya dengan wajah memerah. Li Qiye tidak setuju dan menatap gadis itu, "Mengapa kamu melakukan itu di penginapan? Kalau begitu, bukankah kamu ayahku?" Dia berkedip dan berkata dengan sedikit licik, "Huaiyu, sudah kubilang jangan bicara banyak, apakah kamu belum cukup menimbulkan masalah?" Ketegasan keibuan Lurui meletus dan memerintahkan putrinya untuk berhenti. Tapi, dia mirip papa." Huaiyu menjawab sambil mencibir, "Kamu selalu mengatakan kepadaku bahwa papa adalah pria yang gigih dan tak kenal takut yang tidak pernah panik dalam situasi apapun.
Ditambah lagi, karena dia sangat kuat, dia bisa menghadapi bahaya apapun tanpa masalah. Matanya menjadi sedikit merah saat ini. Lurui tidak tahu harus berkata apa setelah melihat putrinya seperti itu. Li Qiye hanya tersenyum dan menamparkan kepala Huaiyu setelah melihat ekspresi marahnya. Pergilah bermain di luar. Lurui memandang putrinya dengan rasa kasihan dan berkata, saya perlu berbicara dengan bangsawan muda Li. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis kecil. Meski merasa dirugikan tadi, dia langsung mengenakannya dan berlari keluar. Ia penasaran dengan semua hal baru karena ia sering tinggal bersama ibunya di lokasi terpencil. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi kota yang ramai seperti terkenal dan klan besar seperti Wenren. Jadi, dunia luar ini adalah hal baru baginya. Lurui menjadi sedih lagi dan menghela nafas setelah melihat putrinya yang bersemangat meluncur keluar. Dia menenangkan diri dan berkata pada Li Qiye, Li bangsawan muda, kamu masih bisa pergi sekarang sebelum bertemu ayahku. Meninggalkan, kenapa harus saya? Li Qiye duduk dan berkata dengan tenang. Lurui memandangnya dan perlahan menjelaskan, tidak perlu berpura-pura. Kami tahu ini hanya kesalahpahaman karena putriku yang konyol menyeretmu ke dalam masalah ini. Meskipun aku tidak bisa pergi, aku masih punya cara agar kamu bisa melarikan diri dengan selamat. Jangan terburu-buru. Memiliki istri yang cantik dan anak perempuan yang lucu entah dari mana adalah perkembangan yang menyenangkan seperti kue yang jatuh dari langit. Sayang sekali jika saya tidak cocok. Dia dengan santai tersenyum. Lurui menjadi marah tapi dia tidak tahu apakah dia bercanda atau tidak. Dia memandang pria biasa ini untuk kedua kalinya dengan ketenangan yang luar biasa. Seolah-olah dia adalah gunung yang megah dan tidak ada yang bisa menggerakkannya. Dia kesulitan mengukur niatnya. Meski begitu, dia tidak terlihat seperti bajingan. Apapun yang dia lakukan, dia akan melakukannya dengan santai, natural, dan elegan. Li bangsawan muda, bahkan kue yang jatuh dari langit mungkin bukan hal yang baik. Dia berkata perlahan, kamu akan membuang hidupmu ke dalam kekacauan ini jika kamu terus berpura-pura. Hanya saja Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, meski aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, aku masih bisa menebaknya dengan mudah. Ini adalah kisah kuno tentang seorang putri kaya yang melarikan diri dari pernikahan. Lurui terkejut. Dia tidak menyangka dia akan tetap tenang, tidak ada keterbukaan dari ekspresi dan gerak tubuh. Dia melanjutkan, ini terlalu umum sehingga mudah ditebak. Sederhananya, klan Wenren Anda dan klan lain mempunyai ikatan pernikahan tetapi Anda tidak ingin menikah sehingga Anda melarikan diri bersama lelaki Anda sebelum melahirkan seorang anak perempuan. Apakah aku benar? Dia tidak menjawab karena dia sepenuhnya benar. Biar ku tebak pria seperti apa dia. Li Qiye meliriknya dan tersenyum, karena kamu melarikan diri untuk bersamanya, itu menunjukkan bahwa kamu sangat mencintainya. Namun putri Anda masih menggunakan nama belakang pihak ibu, bukan nama ayah, ada 3 kemungkinan penjelasan untuk hal ini. Pertama, nama ayahnya Wenren juga. Kedua, latar belakangnya sangat sederhana, tidak layak untuk mengambil nama belakangnya. Ketiga, klanmu tahu siapa dia jadi kamu tidak ingin orang lain mengetahui nama di belakangnya. Dia berhenti sejenak pada saat ini, namun, jika Anda berani melakukan ini, itu menunjukkan bahwa Anda tidak terlalu meremehkannya. Yang terkenal, tidak ada klan Wenren kedua jadi satu-satunya penjelasan adalah yang ketiga, dia adalah seseorang yang dikenal klanmu. Ekspresinya berubah karena dia benar lagi. Dia menyadari hal ini dan berkata dengan datar, jika itu adalah pilihan ketiga selain kamu melarikan diri dan bersembunyi, itu menunjukkan bahwa ayah dan saudara laki-lakimu tahu siapa dia. Karena kamu mengambil semua risiko ini, itu menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang berani dan berani. Jadi, bagaimana mungkin kamu takut klanmu mengetahui nama kekasihmu? Namun demikian, Anda memilih untuk melakukannya. Ini menunjukkan satu hal dengan jelas. Orang ini sangat penting. Anda mencoba melindungi dia dan posisi serta reputasinya. Jadi, kalau dia laki-laki kuat dengan jabatannya, tidak ada salahnya dia menikah dengan orang yang disukainya. Terlebih lagi, dari apa yang Anda katakan pada putri Anda, dia luar biasa dan lajang. Namun yang terpenting adalah putri Anda belum pernah melihat ayahnya, setidaknya sejak ia mulai memiliki kenangan. Ini menunjukkan bahwa Anda berdua tidak lagi sama setidaknya selama 5 tahun.
Kalian berdua berani melahirkan anak perempuan tapi kenapa tidak tetap bersama? Salah satu penjelasan yang masuk akal adalah dia bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan dari klan Anda sehingga Anda berdua dapat mengumumkan hubungan Anda kepada publik. Dia tersenyum dan menatap wanita yang mengguncang itu, pria seperti apa yang ingin memenangkan pengakuan klanmu selain menjadi kuat dan bergengsi. Biar ku tebak, itu pasti murid dari klan Wenrenmu tapi nama belakangnya bukan Wenren. Dia menjadi pucat setelah mendengar ini. Li Qiye tahu bahwa tebakannya sejauh ini benar dan melanjutkan, saya akan terus melanjutkan. Nama putri Anda adalah Huai Yu, jadi jelas sekali bahwa nama kekasih Anda memiliki kata Yu di dalamnya. Kamu memberi nama ini karena kamu merindukannya. Dengan itu, dia melihat ke arah bunga putih di depan gaunnya dan berkata, untuk menambah semua ekonomi ini, saya tahu bahwa ada kelompok tertentu di Laut Besar, cabang ikan naga milik ras iblis. Ras ini sulit ditangkap karena menghuni kedalaman laut. Ini memiliki tradisi tertentu. Ketika salah satu anggota ras ini meninggal, keluarganya, setiap 5 tahun, akan memakai bunga spektral untuk mengenangnya. Putri Anda sekarang berumur 7 tahun dan Anda memakai bunga istimewa ini, artinya suami Anda berasal dari cabang ikan naga. Apalagi dia sudah meninggal 5 tahun lalu. Kemunculanmu diterkenal berarti dia dimakamkan di sini. Anda membawa putri Anda ke sini untuk memperingatinya. Selanjutnya dia dimakamkan di pemakaman klanmu. Begitulah caramu ketahuan. Kamu, Lurui benar-benar ketakutan dan mundur beberapa langkah dengan mata terbuka lebar menatap Li Qiye. Siapa yang mengirimmu ke sini? Dia melakukannya dengan benar sepenuhnya. Li Qiye mendengus dan menyangkal, apakah seseorang perlu mengirimku? Pengalaman yang kaya, pengetahuan yang luas, dan beberapa tebakan yang berani, tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya. Dia memandangnya seolah dia hantu dan merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi di depan matanya yang mengintip. Di bawah matanya yang tenang, dia tampak telanjang bulat. Butuh beberapa saat sebelum dia menghilangkannya. Li Qiye ini tahu terlalu banyak. Jangan repot-repot. Dia melihat matanya sedikit bergerak dan mengetahui maksudnya, mencoba membungkam saya sangatlah tidak bijaksana. Jika aku berani duduk di sini, itu berarti aku tidak pernah takut padamu atau siapapun. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali akalnya, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Dia menenangkan kepalanya, mengapa semua orang mengira saya sedang merencanakan sesuatu? Sejujurnya, usahamu tidak sebanding dengan usahaku. Dari segi kecantikan, kamu memang sedikit cantik tapi jika aku menginginkan wanita, aku hanya perlu memberi isyarat dan wanita 10 kali lebih cantik darimu akan berlari untuk melayaniku. Sedangkan untuk harta karun, kamu tidak layak disebutkan, sama dengan klanmu. Lurui tidak menjawab. Dia mungkin bukan wanita paling cantik, tapi dia pasti nomor 1 diterkenal dan menikmati ketenaran yang luar biasa. Terlebih lagi, klannya cukup bergengsi tetapi Li Qiye berbicara seolah-olah klannya tidak bernilai 1 koin pun. Dalam waktu singkat ini, Wenren Lurui menatap Li Qiye dengan takjub. Dia tidak bisa mengukurnya sama sekali. Di matanya, pria yang tampak biasa ini adalah jurang tak terduga yang diselimuti kabut, tidak ada yang bisa melihat seberapa dalam dia. Dia menjadi takut. Semakin dekat seseorang berdiri di dekatnya, semakin dekat pula mereka berdiri di tebing. Langkah yang ceroboh akan mengakibatkan terjatuh, tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan memberkanmu dengan memberi tahu ayah dan saudara laki-lakimu. Li Qiye terkekeh, kamu dapat melindungi reputasi dan statusnya. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan menarik napas dalam-dalam, karena kamu sudah mengetahuinya, mengapa kamu melibatkan diri dalam masalah ini? Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, Masalah ini mungkin tampak tidak dapat diatasi bagi Anda, masalah yang dapat menelan langit, tetapi di mata saya, ini bukanlah masalah besar dan dapat diselesaikan dengan mudah. Dan kenapa? Dia melanjutkan, saya datang ke sini hanya secara kebetulan dan saya cukup bosan untuk mencari hiburan. Lurui menjadi pendiam lagi dan tidak tahu harus berkata apa karena sifat membingungkan pria ini dan ketidaksadarannya sendiri. Li Qiye memandangnya dan berkata, sebenarnya aku penasaran, apakah dia kakak laki-laki atau adik laki-lakimu? Dia akhirnya menghela napas dan harus menjawab, dia adalah kakak laki-laki tertua saya dan diasuh oleh keluarga saya ketika dia masih muda.
Karena Li Qiye telah menebak semuanya dengan lengkap, Lu Rui tidak merasa perlu menyembunyikannya lagi. Dia mungkin juga menceritakan semuanya. Klan Wenren kami telah bersekutu dengan klan Dongfang selama ini. Selain itu, ini juga merupakan perkawinan pernikahan. Hanya ketika kedua klan kita bersatu berulah kita mampu melawan negara bagian Soaring Hawk yang ambisius. Karena itu, aku bertunangan dengan putra sulung klan Timur ketika aku masih kecil. Klannya mendominasi terkenal sementara klan Dongfang menguasai sebuah kota bernama Timur. Kedua klan tersebut cukup dekat dengan perjanjian pernikahan mereka. Sementara itu, penguasa lainnya di wilayah lain dalam rangkaian pulau itu adalah Soaring Hawk. Itu jauh lebih kuat dari kedua klan sehingga untuk melawan faksi ketiga ini, kedua klan perlu membentuk aliansi, tidak ada ikatan persaudaraan yang lebih kuat dari pernikahan. Wenren Lu Rui bertunangan dengan Oriental Chong, putra tertua dari Timur. Sayangnya, dia tidak menyukai pernikahan ini, yang menjadi sumber konflik internalnya. Terlebih lagi, saat dia tumbuh dewasa, dia melihat dirinya menyukai kakak laki-laki tertuanya, Gu Qiyu. Keduanya adalah kekasih masa kecil dan selalu bersama sepanjang waktu. Secara alami, perasaan akhirnya muncul dan berubah menjadi cinta. Gu Qiyu dibesarkan oleh klan Wenren ketika dia masih kecil. Bakatnya luar biasa selain rajin, sehingga menghasilkan strokenya yang luar biasa. Meskipun dia tidak bisa menjadi penerus klan, dia akan menjadi salah satu pilarnya di masa depan. Dia tahu bahwa adiknya juga bertunangan dengan klan Dongfang. Oleh karena itu, dia tidak bergerak maju meskipun mereka punya perasaan terhadap satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, tanggal pernikahan semakin dekat. Meskipun ada protes dari Lu Rui, pernikahan tersebut diakhiri oleh nenek moyang dari kedua klan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang atau dikendalikan oleh seorang wanita muda. Bahkan ayahnya pun tidak bisa menolak pernikahan ini. Rasa meremehkannya terhadap pernikahan itu semakin memburuk karena dia juga memikirkan orang lain. Dia mengumpulkan keberanian entah dari mana dan benar-benar meninggalkan klan untuk melarikan diri dari terkenal. Klan Wenren tentu saja menjadi marah ketika pernikahannya begitu dekat dan pengantin wanita tidak dapat ditemukan. Jika terjadi sesuatu pada pernikahan ini, perjanjian antara kedua klan bisa direbut kembali. Oleh karena itu, ia mengirimkan banyak murid dan berusaha keras untuk menemukan Lu Rui. Tentu saja, kakak laki-laki tertua juga memikul tanggung jawab ini. Dia dan Lu Rui tumbuh bersama dan memiliki perasaan satu sama lain sehingga dia memahaminya dengan cukup baik. Dia tahu di mana dia bersembunyi sehingga dia memilih lebih maju dari semua pengejar lainnya. Misinya adalah membawa kembali ke klan tetapi dia tidak bisa melakukannya ketika dia benar-benar menatap muka dengan muka. Pada akhirnya, dia membantu melarikan diri ke daerah yang sangat terpencil. Selama liburan yang berbahaya, mereka akhirnya mengambil langkah berikutnya dan menjadi suami istri. Setelah mendiamkannya, dia kembali ke klan Wenren dan menjaminnya bahwa dia akan secara terbuka memenangkan pernikahannya. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia perlu memberikan kontribusi besar untuk mendapatkan kesempatan. 5 tahun yang lalu, selama pertempuran antara Soaring Hawk dan Wenren, Qiyu ingin menjadi contoh cemerlang sehingga ia dipindahkan ke medan perang untuk membunuh banyak ahli lawan. Sayangnya, meskipun klan Wenren memenangkan pertempuran itu, Qiyu juga tewas pada hari itu. Dia tidak bisa menunggu sampai hari di mana dia bisa menikahi Lu Rui dan Lu Rui tidak bisa menunggu sampai dia kembali lagi. Setelah peringatan 5 tahun, Lu Rui menuntut bersama putrinya untuk memperingatkan suaminya tetapi para murid di sana secara tak terduga diperlihatkan. Dia harus melarikan diri dan berhasil bertemu Li Qiye. Cinta itu sulit. Li Qiye berkata setelah mendengar ceritanya, apa rencanamu? Dia berpikir sejenak sebelum menjawab, saya akan meminta maaf atas hidup saya terhadap klan Dongfang agar Huaiyu dapat terus hidup. Tidak, kamu bisa terus hidup daripada memperlakukan hidupmu dengan remeh. Li Qiye menyimpulkan, ini belum terlalu putus asa, tidak perlu berpikir untuk mati. Kamu tidak mengerti. Dia tidak setuju, seseorang harus mati agar masalah ini bisa berakhir. Klan Dongfang membutuhkan jawaban dari klan saya. Jika tidak, persekutuan tersebut mungkin akan pecah dan mereka bahkan bisa menjadi musuh. Li Qiye hanya tersenyum. Dia telah melihat ini berkali-kali sebelumnya dengan pengantin yang melarikan diri. Klan kedua berpikir bahwa mereka telah kehilangan muka karena ini.
Oleh karena itu, sesuatu harus dilakukan agar kebohongan tetap utuh. Jangan khawatir, dia tersenyum, selama kedua pihak bekerja sama dan berbicara, akan ada perubahan haluan. Dia tersenyum pahit saat menjawab, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayahku juga tidak bisa memimpin. Biarpun nenek moyang di klan ingin melindungiku, itu tetap mustahil. Metode terbaik di tempat ini adalah mati sebagai permintaan maaf. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya sudah menebak akhir ini sejak lama. Selama ayah dan yang lainnya bisa melindungi Huayu dan kematianku akan berakhir perseteruan ini, aku tidak keberatan mati. Anda harus tahu sekarang bahwa tidak ada hal baik yang akan datang dengan melibatkan diri Anda sendiri. Kambing hitam diperlukan, jadi jika Anda terus berpura-pura, klan Wenren kami akan dengan senang hati menurutinya. Dengan itu, dia berbicara dengan niat yang baik, tidak ingin melibatkan Li Qiye, belum terlambat untuk mengambil keputusan sekarang. Begitu orang-orang dari klan Dongfang datang, maka kamu tidak akan bisa lolos dari kematian pada saat itu. Aku tidak bisa mati meskipun aku menginginkannya. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya. Sikap seperti itu membuatnya puas. Sepertinya dia tidak peduli dengan niat yang baik. Wilayahmu pasti milik benua Crouching Dragon. Li Qiye bertanya dengan santai sambil berdiri di sana dengan bertanya-tanya. Ya, seluruh rangkaian pulau adalah milik benua ini. Kedua klan kami dan negara bagian Soaring Hawk semuanya berada di bawah persetujuan tebing naga Crouching. Berapa banyak lokasi yang berada di bawah kendali tebing sekarang? Siapa yang saat ini bertanggung jawab? Dia bertanya lagi. Pertanyaan mendadak ini mengejutkannya karena sudah menjadi rahasia umum bagi setiap cabang di Crouching Dragon. Akal Wenren lurui kembali setelah pingsan sesaat. Dia mengangguk, 28 negara di benua ini berada di bawah kutukan Crouching Dragon Cliff, termasuk faksi kecil seperti dua klan kami dan Soaring Hawk. 28 negara. Sepertinya kekuatan tebing itu semakin besar. Li Qiye tersenyum dan berkata, Lurui mengangguk, sejak Raja Naga Langit mengambil alih tebing itu terus tumbuh. Baru-baru ini, setelah Raja keluar dari budidaya dilindungi, dia mengejutkan seluruh dunia Kaisar Fana dengan kekuatan yang tak terduga. Banyak kekuatan besar di Laut Besar yang diyakinkan olehnya dan berteman dengan tebing itu. Raja Naga Langit, siapa itu? Li Qiye menganggap ini mengejutkan. Lurui menimbulkan sesuatu yang aneh karena tidak hanya di benua naga berjongkok tetapi seluruh Laut Besar telah mendengar tentang Raja Naga Langit. Seseorang yang belum pernah mendengar tentang dia pasti seorang pemula. Raja Naga Langit adalah penguasa sekte tebing saat ini. Namanya Wolong Xuan. Lurui akhirnya menjawab, Wolong Xuan. Li Qiye tersenyum dan berkata, Raja Naga Langit, seekor naga yang memimpin langit, judul yang cukup mendominasi. Prestasi Raja Naga sangat besar. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di tebing, jadi tentu saja gelarnya mendominasi. Di zaman sekarang, dia dan Dewi Penekan Surga di Benteng dikenal sebagai dua jenius tertinggi di Laut Besar. Semua orang mengatakan bahwa dia memenuhi persyaratan untuk bersaing demi kehendak surga. Lurui berkata dengan ekspresi rindu. Dia pernah ingin menjadi seseorang seperti Raja Naga Langit atau Dewi Penekan Surga, yang bisa berjalan bebas di dunia ini. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, nasibnya tidak akan bergantung pada orang lain. Sayangnya, dia hanya bisa kecewa. Meskipun klan Wenren adalah kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan warga biasa dan para penggarap di terkenal, mereka hanyalah sebuah sekte kecil dibandingkan dengan raksasa seperti tebing naga berjongkok. Selain itu, konstitusi Lurui tidak buruk tetapi tidak sebanding dengan orang jenius sejati. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi karakter seperti Raja Naga. Sebuah mimpi yang akan tetap ada. Kehendak surga ya. Li Qiye hanya tertawa kecil. Lurui akhirnya kembali dari kerinduannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Li bangsawan muda, lari sekarang. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Jangan terburu-buru. Li Qiye berkata dengan datar, sebaliknya, saat ini aku sedang tidak ada pekerjaan jadi aku bisa ikut bersenang-senang. Saya tipe orang yang menjadi sedikit gelisah ketika tidak ada yang bisa dilakukan. Lurui tidak bisa menjanjikannya lebih jauh. Pada akhirnya, dia menatapnya dan bertanya-tanya apa rencana untuk ikut serta. Dia akhirnya menghela nafas dan pergi bersama Huayu. Kota penindasan surga tidak jauh darinya.
Saat ini, dia bertanya-tanya apakah kota itu siap menghadapi nasibnya. Namun, hal ini mendorongnya untuk berpikir lebih hati-hati apakah dia siap untuk membantai tempat itu. Tentu saja, dia tahu bahwa Gu Zun tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah meninggalkan kota atau berhenti menginginkan perbendaharaan. Lil Blacky, meskipun kamu telah berjanji pada seseorang sebelumnya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Jika Gu Zun mencoba menghentikanku, aku akan membunuhnya tanpa ampun seperti biasa. Jangan salahkan saya karena tidak perhatian. Kota ini juga merupakan puncak dari usahamu dan usahaku juga, tapi jika kota ini mencoba menghentikanku juga, kota itu akan berubah menjadi abu. Saya tidak keberatan membantai mereka semua. Matanya yang santai menatap keluar angkasa dan menjadi sangat dalam dan tanpa emosi. Siapapun yang akan kencing di celana setelah melihatnya melengkung tajam ini. Dalam hidup ini, saya tidak akan menyerah pada siapapun dan tidak akan pernah membiarkan mereka melampaui batas saya. Lil Blacky, kamu perlu berdoa agar orang bodoh itu menjadi bijaksana. Aku sudah menyelamatkannya sekali, ini sudah merupakan belas kasihan yang melampaui keyakinanku sendiri. Dia bisa memasuki kota sekarang, jika dia mau. Namun, dia masih ragu apakah dia siap secara mental untuk membunuh mereka semua. Tentu saja, kematiannya adalah hal yang sepele bagi Li Qiye. Tindakan itu sendiri tidak akan sulit sama sekali. Namun, Raja Naga menghabiskan terlalu banyak usaha di kota ini. Ini adalah seseorang yang memiliki kesetiaan mutlak dan membayar terlalu banyak untuknya. Inilah alasan keraguannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mengambil alih kota. Sore harinya, seperti yang dikatakan Lurui, kali ini Wenren Jianxi datang lagi dengan dua ahli di belakangnya. Saudara Li, ayah ingin bertemu denganmu. Dia masih sangat sopan terhadap Li Qiye. Yah, seperti kata pepatah, menantu perempuan yang jelek pun pada akhirnya harus bertemu dengan mertuanya. Saya juga harus membahas ayah mertua saya. Dia terkekeh mendengar leluconnya sendiri. Ketika dia berdiri, dua ahli di belakang Jianxi segera maju ke depan dan menurunkan lengannya. Jika kamu tidak melepaskan tangan anjingmu akan jatuh ke tanah. Li Qiye dengan santai menceritakan mereka berdua. Ekspresi mereka merosot dan hampir menjadi marah tetapi Jianxi segera merapikan semuanya. Jangan khawatir, saudara Li tidak akan melarikan diri karena jika dia mau, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Oleh karena itu, dia menatap Li Qiye secara tersirat. Para ahli yang marah itu tidak bisa berbuat apa-apa selain melepaskannya dan berdiri di sisi kiri dan kanan Li Qiye. Kalau begitu, ayo pergi. Senang bisa bertemu ayah mertua. Dia dengan santai berkata. Akhirnya, di bawah pengawalan dua ahli dan Jianxi yang memimpin, Li Qiye memasuki sebuah ruangan dan melihat Master Klan Wenren, Jianxi dan ayah Lurui. Kelompok Jianxi pergi setelah membawa Li Qiye ke sini. Ketua klan adalah seorang lelaki tua berkerudung yang mengenakan jubah besar sambil duduk di kursi utama. Dia memiliki peran sebagai seorang pemimpin. Mata lamanya terletak pada Li Qiye sepanjang waktu. Mereka tajam sampai-sampai dagingnya tampak terkelupas dari tubuhnya. Li Qiye tidak keberatan sama sekali dan duduk dengan tenang. Siapa namamu? Ketua klan berbicara dengan dingin seperti sikapnya. Jika dia tidak mempertahankan gaya yang sesuai dengan ketua klan, orang lain akan berpikir bahwa dia mungkin akan memenggal kepala Li Qiye saat melihatnya. Tentu saja, dia sudah cukup sopan dan penyayang untuk tidak membunuh seseorang yang menghamili putrinya. Nama keluarga Li, tidak perlu menyebutkan sisa. Li Qiye sambil tersenyum melihat sekeliling. Nada yang besar sekali. Ketua klan berteriak dengan marah setelah melihat sikapnya. Saya selalu seperti ini. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan. Lagi pula, aku tahu kamu tidak ingin membunuhku sekarang karena hidupku masih berguna untuk klanmu. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Anda, Master Klan yang marah itu menyorotkannya sambil meringkuk. Benar saja, jika Li Qiye tidak lagi berguna bagi mereka, dia pasti sudah terbunuh. Pada akhirnya, dia menahan amarahnya dan berkata, kamu memang berani, tidak heran mengapa putriku menyukaimu. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, tidak ada keraguan tentang kurangnya pengetahuan ketua klan mengenai situasi ini. Tapi keberanianmu salah tempat. Ketua klan dengan dingin berkata, merayu putriku dan menghancurkan kehidupan pernikahan ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu.
Benarkah? Li Qiye masih tidak merasa terganggu. Ketua klan mulai merasa agak aneh setelah melihat ketenangan di Li Qiye. Dia bertanya-tanya dari mana bocah nakal ini mendapatkan keberaniannya. Tidak ada tanda-tanda gugup atau kaget sama sekali. Tidak ada penyesalan atas kejahatanmu. Klan Wenren kami masih belum membunuhmu karena kami berbelas kasih. Aku juga bisa memaafkan kesalahanmu. Ketua klan berkata perlahan, bersambung.